atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada agenda malam hari ini yang mana insya Allah kita akan membahas tentang kelengkapan daripada pembelajaran di rumah Quran kita masing-masing. Nah, sebelumnya saya informasikan kepada ustadz-ustadz semuanya yang biasanya di dalam Zoom ini ustadz-ustadz semuanya sudah berkumpul bersama dengan pengelola rumah Quran yang bermitra dengan Ibnu Yahya seluruh Indonesia. Nah, jadi banyak dari beberapa provinsi yang ada di sini dan alhamdulillah kita juga sudah bergabung ya di grup pusat yang namanya RQ-Sidat Indonesia. Jadi itu tidak di satu kota tapi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Makanya maksud dan tujuan kami untuk buat grup, kita buat Zoom agar kita bisa silaturahmi, saling bertukar pikiran, mungkin ada kurikulum yang bisa dibagikan kepada ustadz-ustazah yang lainnya. Jadi mungkin ada yang bisa ditiru, ada yang bisa konsultasi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, untuk malam hari ini, karena polling terbanyak yang sudah diberikan Ustadz Noval adalah materi tentang menyusun kurikulum rumah Quran. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema utama terbanyak, yaitu kurikulum rumah Quran. Kira-kira udah siap untuk menyimak materi pada malam hari ini, Ustadz Ustazah? Siap. Siap ya. Nah, boleh sambil persiapan, boleh siapkan dulu karena ini materi tentang kurikulum, persiapkan dulu alat tulisnya, pulpennya, atau ada yang mau nyatet pakai laptop boleh banget. Atau ada yang mau nyatet pakai HP silahkan. Tapi pasti tercatat. Jangan sampai kita hanya melihat saja nanti lupa materinya apa ya tadi gitu. Oke, boleh dipersiapkan dulu alat tulisnya, buku, pulpen, atau laptop, atau HP, dan lain sebagainya. Atau kalau mau yang sambil ngemil-ngemil boleh, biar nanti nggak kemana-mana. Jadi fokus mendengar materi penyampaian dari Ustadz kita nanti. Oke, insya Allah pada malam hari ini materi akan disampaikan oleh Ustadz Noval. Beliau adalah koordinator rumah Quran, jadi yang mengurus rumah Quran seluruh Indonesia. Alhamdulillah, saya cek dulu ya. Assalamualaikum, Ustadz Noval. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Ustadz, mungkin suaranya agak kecil. Cek 1 2 dicoba cek. Masih kecil suaranya. Kedengaran kecil atau ini Ustadz Ustazah? Aman suaranya? Aman. Oke, Aman. baik. Mungkin karena sudah siap semuanya, insya Allah kita akan mulai materi tentang kurikulum rumah Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Noval Muhammad. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya ayah bunda, ustazah sekalian? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Allah Akbar. Allah Akbar ya. Di Pontianak sedang hujan dari tadi sore. Jadi alhamdulillah ini cukup sejuk ya. Tapi saya merasakan kehangatan karena bisa hadir di tengah-tengah ustazah sekalian yang semangat untuk ngaji, ngajar Quran di tempatnya masing-masing ya. Masya Allah.
Ini saya cek ya, alhamdulillah. Oh, ini ada Bu Ainisi ya. Ibu saya nih, Masya Allah, jauh dari Temanggung, Jawa Tengah hadir ya. Insya Allah ada Ya. Ustadz Ridwan juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap. Ada Ustadz Ridwan. Nah, ini yang di Pontianak ya. Hadirnya yang ini yang spesial pada hari ini Ustadz Ustazah ya. Selain yang tergabung dari jejaring Rumah Quran se-Indonesia, juga hadir guru-guru ngaji yang turut berjuang di Kalimantan Barat ya. Jadi ini kalau bisa dikatakan mayoritas yang hadir dari Kalimantan Barat ini ya. Ada Bu Ayuningsih ya, silakan kenalan Bu Ayuningsih. Ini ada Pak Ridwan, ada Ustazah Novita, ada Ustazah siapa lagi? Banyak ya, alhamdulillah. Oke. Selalu Ya, kita sampaikan rasa syukur alhamdulillah. kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk bisa ketemu ya secara virtual yang insya Allah Ahad malam ini jadi pertemuan kita rutin. Semoga kita bisa terus ketemu dan silaturahim meskipun secara virtual. Yang Kalimantan Barat insya Allah bisa ketemu sebulan sekali ya paling tidak minimal. Nah, ini adalah bentuk rasa syukur kita karena Allah sudah menghimpun jiwa-jiwa yang punya ruh dan semangat yang sama. Ya, saya pernah mendengar sebuah perkataan ulama bahwa ruh-ruh kita itu ketika sebelum turun dan menyatu dengan jasad itu sudah bertemu dengan ruh-ruh yang sefrekuensi, Ustazah. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kenapa sih saya bisa dikumpulkan satu grup dengan Bu Ayuningsih, dengan Ustazah Arini ya, dengan Bunda Enyati, ya meskipun dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam provinsi, kabupaten dan sebagainya, namun ternyata Allah pertemukan. Kenapa? Jangan heran, karena bisa jadi ruh-ruh kita sudah Allah kumpulkan waktu di alam sana ya, alam ruh ya mungkin ya, sebelum Allah hembuskan dalam rahim ya, dalam janin di tubuh ibu kita sudah pernah bertemu di alam ruh sana dan ternyata Allah pertemukan lagi di dunia. Inilah wujud ruh-ruh itu akan bertemu dengan yang sefrekuensi. Maka ini kalau kata KEN adalah nikmat yang kadang tidak kita sadari, Ustaz. Apa nikmatnya? Nikmat ekosistem, nikmat lingkungan. Ya, di mana Ustaz-Ustazah yang berjuang di tempatnya masing-masing, ngajar ngaji, ketemu anak-anak, ketemu orang tua, belajar Quran, ngajar Quran, itu tidak berjuang sendiri. Tapi hari ini sudah Allah kumpulkan kita dalam naungan payung besar Sidak, Surgakan Indonesia Al-Quran ya, dalam misi yang sama, yaitu mencetak 23 juta penghafal Quran. Lalu apa lagi? 6.000 ya, mencetak 23 juta penghafal, memberantas buta aksara Quran, dan kemudian membangun 6236 rumah Quran. Nah, itu semangat kita sama-sama ya Bunda. Jadi jangan kita lupakan itu ya, misi kita bersama. Yang saat ini mungkin Ustazah ya sudah punya santri 50 orang, 60 orang, Masya Allah ya. Jangan puas dengan hal itu karena sekali lagi Kiai EN selalu kita dengarkan nasihatnya setiap pagi subuh ya, selalu memberi semangat ya. Beliau mencetuskan narasi Sidak, Surgakan Isi Al-Quran, punya narasi yang besar ya. Nah, insya Allah salah satu item yang perlu kita bahas pada malam hari ini adalah kurikulum yang menjadi produk atau penyokong kita dalam belajar dan mengajar di rumah Quran. Nah, oh, ya gimana? Saya akan menampilkan slide ya. Hadir, Ustaz, hadir. Ya. Izin menampilkan slide Ayah Bunda pada malam hari ini. Sudah nampak slide-nya? Sudah ya? Sudah. Ya. Jadi sebelumnya mohon izin Ustaz-Ustazah, mungkin Ustaz-Ustazah ada yang lulusan dari sarjana pendidikan ya. Yang saya sampaikan pada malam hari ini bukan bicara tentang teori ataupun bicara tentang
cara-cara bikin kurikulum ya. Karena saya yakin kalau bicara teori, bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, kan biasanya kalau di pendidikan itu setelah kurikulum kita ada RPP ya. Kalau setelah RPP ada prosem atau protam. Nah, banyak tuh singkatannya ya. Rencana program pembelajaran, ada program semester, ada program dan sebagainya banyak. Tapi pada malam hari ini Ustadz Ustazah ya, saya ingin izin menyampaikan hal-hal yang paling mendasar dulu sebelum kita bahas tentang kurikulum ya. Karena Ustadz-ustadz sekalian, ada sebuah kalimat yang penting ya, yang ini disampaikan oleh Kiai Haji Syukri Zarkasi. Ada yang kenal dengan beliau? Belum. Ada yang pernah mendengar beliau? Ada nggak? Beliau ini adalah alumni, bukan alumni, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah ya, kalau istilahnya Trimurti, nah, beliau adalah salah satu dari 3 pendiri Pondok Gontor. Apa perkataan beliau? Ya, di dalam bahasa Arabnya, at-tariqatu ahammu minal mad. Apa artinya Ustaz Zah? At-tariqatu itu kalau bisa dikatakan jalan ya, atau metode. Metode itu at-tariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi atau mata pelajaran. Ya. Dan lanjutannya, al-mudarris wal mudarris ahammu minat thoriqah. Namun guru itu lebih penting daripada thoriqah atau metode tadi. Tapi ada lagi yang lebih penting, warruhul mudarris ahammu minal mudarrisi nafsi. Ya, bahwa ruh guru, ruh pengajar itu jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Apa maksudnya Ustaz-Ustaz sekalian? Selain sebelum kita bahas kurikulum, kita harus pahami dulu bahwa jauh di atas kurikulum, sehebat apapun kurikulum itu, ya, ada yang lebih penting. Ini kan metode ya, kurikulum kan sama dengan metode, ya. Ada yang lebih penting daripada kurikulum itu sendiri. Apa itu? Adalah metode penyampaiannya. Nah, yang lebih penting dari metode itu adalah guru itu sendiri. Siapa guru itu? Ya kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ya kan? Ada Bu Maimunah, ini di Jakarta ya, Masya Allah. Ada Bu Hasia, ada Ustazah Novita, ada Ustaz Roshid, dan sebagainya. Ini yang lebih penting daripada metode itu sendiri. Nah, tapi ada lagi yang lebih penting daripada kita semua. Apa itu? Ruhnya. Jadi selama kita mengajar materi dan sebagainya, tapi tidak pakai ruh, ya, maksudnya tidak menjiwai, tidak touching sampai ke anak didik kita, maka bisa dikatakan itu sama tidak memberikan dampak yang luar biasa. Ya, Ustaz-ustaz sekalian, yuk coba kita sama-sama refleksi lagi. Jadi kita akan bahas ruh dulu, Ustaz-ustaz, ya. Nah, saya izin sampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab kita semua, ya, guru, pengajar, pengelola rumah Quran, ya, penanggung jawab TPQ, lembaga Quran apapun itu namanya, selama ia mengajarkan Quran pada siapapun ia mengajar, selama itu pakai Quran, tugas dia adalah apa? Mencetak dan mendidik SDM yang unggul dan kompeten dalam bidang Al-Quran untuk membantu tercapainya visi dan misi dari sidang. Ya. Ustaz-ustazah yang sempat tanda tangan komitmen itu kan sudah ada di situ, bahwa salah satu komitmen kita semua adalah mensupport, membantu, mensukseskan visi dan misi sidang. Tapi ingat di situ, ya, bahwa tugas kita semua adalah mencetak dan mendidik SDM yang unggul dan kompeten. Ya. Jadi seandainya mungkin ya, saya yakin di sini mayoritas ustaz-ustazah banyak yang mengajar anak-anak, ya. Maka jangan pikirkan saat ini, oh masih anak-anak kayak gitu kan. Bisa jadi 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, ia yang akan menggantikan kita nanti. Ya, mungkin wallahu alam
kedepannya kita bahkan belajar sama anak didik kita yang dulu kita ajarkan Iqra dari alif, ba, ta, dan seterusnya. Betul nggak kayak gitu? Sudah ada yang rasakan seperti itu, Ustaz Ustazah? Betul. Nah, sudah ada yang rasakan seperti itu ya? Ya. Saya belajar sama anak saya dulu, saya belajar sama santri saya dulu gitu kan. Karena itulah wujud keberhasilan dari guru-guru. Iya, kasih hadiah kan. Jadi bukan berarti anak didik kita selamanya akan bersama kita, enggak. Ya. Maka Ustaz Ustazah ketika seandainya mungkin Ustaz Ustazah punya santri, kemudian santrinya sudah lepas ya, sudah sukses dan sebagainya, ya nggak usah baper gitu ya. Nggak baper misalnya apa? Baper misalnya anak mereka nggak ingat sama kita gitu kan. Ya sudah gitu kan. Ini adalah wujud kita sudah berkontribusi dalam rangka kesuksesan mereka mencapai cita-cita. Ya, ingat ini tugas kita bersama. Untuk ini sekedar reminder juga visi kita mensyukurkan Indonesia dengan 3 misinya: berantas buta aksara Quran, cetak 23 juta penghafal Quran, dan membangun 114 kawasan dan 6236 rumah Quran. Ingat Ustaz Ustazah, ini yang menjadi headline atau sudah masuk ke alam bawah sadar kita bahwa saya tugasnya adalah mengajak orang lain ke surga. Wasilahnya apa? Wasilahnya ngajar ngaji. Wasilahnya apa? Wasilahnya mendekatkan orang pada Quran. Kan kayak gitu. Ya. Nah, ingat Ustaz sekalian, di sini ada data sekali lagi ya bahwa 72% orang Indonesia nggak bisa baca Quran. Maka dari 3 item misi tadi, kita coba kerucutkan, kami di Ismuhya coba kerucutkan apa sih sebenarnya fokus utama kita semua ya, pengelola rumah Quran, pengelola TPQ, ya pengajar Quran, dimanapun teman-teman mengajar, dimanapun Ustadz Ustazah mengajar, ingat tugas utamanya adalah mencetak mesin yang bisa untuk mengajarkan buta aksara, mampu menghafal Quran dan membangun rumah Quran. Jadi misalnya di sini Ustazah Hasiyah, Rumah Quran Miftahur Rahman. Apakah puas dengan satu rumah Quran saja? Ya, untuk hal ini optimalkan di rumah Qurannya. Tapi next levelnya ya, nanti Ustazah Hasiyah akan mengajak orang lain juga untuk punya mesin amal soleh. Apa istilahnya? Mesin amal soleh. Apa itu mesin amal soleh, Ustaz? Itu adalah sebuah amal soleh, lembaga yang ia akan terus mengalirkan pahala kepada kita selama lembaga tersebut terus berjalan aktivitasnya. Apa itu? Rumah Quran, TPQ, lembaga Quran, ya kan? Coba sekarang bayangkan ya, seandainya di pusat ini kan di Ismuhya ya juga sedang kampanye Ustaz Ustazah apa mengajak orang-orang yang punya rumah nganggur untuk dijadikan rumah Quran. Ya. Apa tawarannya? Tawarannya adalah jika mereka memberikan atau mewakafkan atau meminjamkan rumah tersebut, maka otomatis beliau yang punya rumah akan mendapatkan pahala jariah juga dari rumah yang kita pakai ngaji Quran. Ya, padahal meskipun dia tidak ngaji Quran, misalnya kayak gitu kan, apalagi dia ngaji Quran. Itu rumah Quran. Yang kedua, mampu menghafal Quran. Ya, pasti ustaz-ustaz sekalian akan mengajak banyak orang untuk menghafal Quran. Ya, untuk apa? Untuk memperbanyak hafalannya, dekat dengan Quran, mengamalkan isi Quran, kan gitu. Dan yang pertama terakhir, yang kedua adalah mengajarkan buta aksara. Ya. Jadi mengurangi angka buta aksara Quran. Nah, lihat nih di sini nih. Ada 72% Indonesia yang tidak baca Al-Quran. Mungkin boleh dibantu untuk unmute dulu ya, Ustaz-ustaz sekalian yang belum itu. Silakan Ustaz-ustazah, mohon izin di mute dulu. Oke, sip.
Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi apa fokus kita Ustaz-Ustaz sekalian? Coba tulis kolom komentar. Fokus kita adalah mencetak mesin yang bisa untuk mengajarkan buta aksara Quran dan mampu menghafal Quran dan membangun rumah Quran. Ya, itu fokus kita. Jadi ini sudah sepaket dengan ustadz-ustadz sekalian mengajarkan Quran kepada anak-anak di rumah Quran TPA, TPQ. Ya, sepaket juga dengan ustadz-ustadz sekalian mengajak orang-orang untuk menambah hafalan, untuk menambah kedekatan pada Quran. Sepaket. Saya hanya mengajak ustadz-ustadzah agar memasang target dengan agak jauh gitu ya. Jadi misalnya gini, seandainya kalau rute kereta api gitu ya, misalnya saya pernah naik kereta api rute Surabaya Jakarta. Surabaya itu saya dari Jombang naik, kemudian kalau kita mau ke Jakarta, tujuan kita Jakarta, otomatis dia pasti akan melewati Madiun di Jawa Timur, kan? Otomatis dia pasti akan melewati Brebes, Cirebon dan sebagainya, karena memang itu rutenya, jalannya ketika naik kereta. Nah, maka kita, ustaz-ustaz sekalian, jangan hanya pasang target untuk mengajak anak-anak aja, tapi fokus pada hal yang besar ini. Maka insya Allah, yang kecil-kecil, yang awal-awal juga akan tercapai. Kalau kita fokusnya pada hal yang paling jauh. Ya, itu ibaratkan Jakarta. Ini ibarat Jakarta nih, fokus kita nih. Tapi mungkin saat ini ada yang targetnya hanya ngaji saja, ajarkan Quran. Nah, saat ini kita akan ngajak itu semua, ya, insya Allah. Nah, tadi di awal dibahas bahwa ruh pengaji itu penting. Maka hari ini Ustaz sekalian, yuk sama-sama kita coba setelah kita tahu tujuan utama kita bahwa untuk mencetak mesin yang bisa mengajarkan Quran, bisa memberantas buta aksara Quran, menghafal Quran dan membangun rumah Quran. Nah, kita juga harus pastikan jiwa kita, ruh kita sesuai dengan apa yang kita fokuskan tadi. Bagaimana untuk itu semua? Maka Ustaz sekalian, nih ada beberapa alternatif yang coba kita rumuskan di sini agar Ustadz-Ustazah bisa sama-sama memantapkan jiwa lagi, memantapkan diri bahwa oh ini loh sebenarnya yang kita perjuangkan. Ya. Nah, silakan coba buka Ustadz sekalian ya. Ada dalilnya di Quran surah Ali Imran surah ketiga 110 ya. Coba silakan dibuka. Saya coba minta siapa dibacakan ini. Bu Dani, coba bacakan artinya Bu Dani. Ustazah Dani dari Jogja, Rumah Quran Atila. Kamu umat Islam adalah terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Saya headline kalimat pertama di sini bahwa Allah sejatinya sudah mentakdirkan kita semua sebagai umat terbaik, ya. Tapi apa syaratnya? Syaratnya di situ adalah kita apa? Ukhrijat linnas. Keluar, ya. Keluar kepada apa? Bertemu dengan manusia untuk berbuat baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ya. Jadi kita, ustaz-ustaz sekalian, sudah Allah jadikan orang-orang yang terbaik di sini. Ya. Maka pastikan kita pede, ya. Pede dengan apa yang sudah Allah tanamkan kepada kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi perlu kita perhatikan syarat-syarat yang berlaku juga
Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita harus mengajak kepada kebaikan. Kita harus mencegah kepada keburukan. Dan pastinya kita juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini konsep kaderisasi, Ustaz Ustazah. Ayat-ayat ini yang kita sampaikan adalah konsep kaderisasi, di mana kita memang kalau takdirkan buat mengkader untuk mencetak generasi-generasi terbaik. Ya, kita udah jadikan umat yang terbaik tadi, kuntum khairu ummah. Nah, tambah keren lagi, coba buka surah An-Nisa, surah keempat ayat 9. Surah keempat ayat ke-9. Sekarang saya minta ke ini Ustadz Sayuti. Minta tolong coba bukaan surah An-Nisa ayat 9, Ustadz. Bentar, Ustaz. An-Nisa ayat 9. Nah, di halaman kedua setelah ini awal-awal ini. Bentar ya. Ya. Halaman 78. Iya kah? Ustaz. Sudah, Ustaz? Ya, silakan dibacakan artinya, Ustaz. Artinya jaga. Artinya aja. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Perhatikan Ustazah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim. Hendaklah kita itu takut ya, khawatir. Wal yakhshal ladzina, seandainya kita meninggalkan generasi yang apa? Yang lemah. Generasi yang lemah itu seperti apa sih? Salah satunya generasi yang jauh dari Al-Qur'an. Ya. Sekarang saya tidak perlu menjelaskan ya, banyak fenomena-fenomena kalau Ustazah lihat saat ini ya, luar sana di media sosial ya. Anak-anak kita saat misalnya seandainya mereka lagi nggak di TPA gitu ya, apa sih yang dikerjakan di rumah kan? Apa yang dikerjakan di rumah kira-kira? Nonton ya. Main HP. Main HP. Nah, apa lagi? Ya, banyak ya. Nonton, main HP, ya itu baru yang kelihatan. Kita belum tahu tuh apa yang mereka tonton, apa yang mereka mainkan ya. Naudzubillah, sampai pada akhirnya seandainya mereka tidak sempat tuh ngaji, tidak sempat sholat dan sebagainya, akan jadi apa generasi ke depannya? Karena saya yakin ya, Ustadz Sayuti tidak akan selamanya bisa ngajar ngaji, pasti butuh pengganti juga ya. Ustazah Endang, Ustazah Hasya nggak akan selamanya bisa ngajar ngaji, pasti berharap nanti ke depannya anak-anak didik mereka akan menjadi penerus-penerus selanjutnya. Nah, ya, jadi konsep pertama dari kaderisasi di ayat 110 Ali Imran ya, bahwa kita meyakini bahwa setiap orang ya itu punya potensi kebaikan. Ya, kalau saya headline itu seperti itu ya, bahwa semua anak-anak kita, semua santri-santri kita itu punya potensi kebaikan karena Allah sudah takdirkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan dari manusia. Nah, kemudian yang kedua, konsep kaderisasi di surah An-Nisa ayat 9 ini adalah kita itu harus khawatir seandainya anak didik kita tidak menjadi orang-orang dekat dengan Quran. Karena kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah tadi ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim. Nah, yang ketiga di surah Ali Imran juga ayat 190 sampai 191. Siapa yang mau bacakan malam hari ini? Yang tuh, Ustaz Ridwan kan? Belum, Ustaz. Surah apa, Ustaz? Surah ketiga, Ustaz. Apa surah ketiga? Dalam penciptaan Imran.
Ali Imran. Ustazah Asia udah bacakan, silakan. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, ya. Di ayat Ali Imran ini mengajarkan kita bahwa kita harus punya jiwa kepedulian, Ustazah, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab, ya. Di penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Apa sih Allah maksudkan menjelaskan hal ini? Di sini adalah ayatil lil albab, sebagai tanda bagi orang-orang yang punya akal. Berarti Allah tuh ngasih tanda ke kita bahwa coba kalian perhatikan dari hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil yang terdapat pada anak-anak kita, pada santri-santri kita. Inilah jiwa kepedulian, ruh guru salah satunya, ya, punya kepedulian. Langit dan bumi saja Allah minta perhatikan yang besar gitu ya, apalagi yang kecil-kecil. Nah, di ayat selanjutnya ayat 191 Allah ngasih tahu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Jadi setelah kita peduli terhadap hal-hal yang besar, kita juga harus yakini bahwa kita harus selalu memperhatikan dan yakin Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa nggak ada yang sia-sia di muka bumi ini, ya. Kalau di sini ngajarkan bahwa kita harus punya jiwa pengorbanan. Nah, ini ya, ruh guru. Jiwa punya pengorbanan. Apa sih jiwa pengorbanan itu ya tadi ya? Setelah kita ngajar anak-anak kita, setelah kita ngajar santri-santri kita, tapi ternyata mungkin ya ketercapaiannya belum sampai, kemudian target-target pembelajaran belum difahami santri-santri kita, bukan berarti apa yang kita kerjakan sia-sia, tapi inilah bentuk kita ikhlasun niyah kita, ya, jiwa pengorbanan kita. Nah, jadi saudara sekalian 4 ya berarti ya, 4 ayat ini memberi gambaran kepada kita ya, kalau ini ruh guru ya. Tadi kalau di ayat Ali Imran 110 ini ya, ini memberi gambaran kepada kita bahwa kita harus yakin, sekali lagi saya ulangi lagi ya, mereka orang-orang terbaik, maka kita harus punya visi mengajar di sini. Nah, ya, ruh guru kita punya visi mengajar. Apa sih visi mengajarnya? Ya tadi, mencetak orang-orang agar bisa menjadi umat terbaik. Ya. Mencetak agar menjadi umat yang terbaik, karena Allah sudah janji di situ punya visi mengajar. Yang kedua di surah An-Nisa ayat 9 ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfun 'alaihim, kita agar khawatir kepada anak didik kita seandainya mereka menjadi orang yang lemah, maka apa yang harus tertanam pada diri kita, ruh kita, adalah kita harus punya energi mengasuh. Ini ruhnya, ngasuh Ustazah. Jadi tidak hanya sekedar ngajar, ya, ngajar setelah pulang 1 jam pelajaran selesai, enggak. Tapi kita bahkan sampai mengasuh. Apa contoh bentuk pengasuhannya? Pengasuhannya adalah memperhatikan apa yang mereka kerjakan setelah di rumah nanti. Nah, nanti sistemnya akan kita jelaskan di akhir. Sistemnya, ya. Mengasuh, memperhatikan, ya, sampai memastikan bahwa orang tua mereka juga mengulang materi yang sudah diajarkan di rumah, di TPA ya, mengulang apa yang mereka pelajari di TPA di rumahnya masing-masing. Itu bentuk pengasuh. Sampai memperhatikan mereka sudah berangkat atau belum, kalau sakit tiba-tiba sebagainya, yaitu mengasuh. Nah, di ayat di terakhir di surah Ali Imran 190 sampai 191 ini, apa sih ruh yang harus kita tanamkan? Ya, kita harus punya nilai-nilai kepedulian. Ya, dari hal-hal yang kecil tadi, dan punya jiwa pengorbanan.
Nah, ya, ini ruh guru yang harus ditanamkan saudara sekalian, ya. Saya coba tanya pada diri kita masing-masing, ya. Sudah punya belum sih visi mengajar diri kita masing-masing ini? Apakah ternyata kita selama ini hanya formalitas mengajar anak-anak kita? Apakah selama ini kita hanya sekedar menuntaskan kewajiban, ya? Habis ngajar, difoto, laporan, ngisi absen, misalnya kayak gitu kan? Apakah ngajar kita pada hari ini hanya sekedar untuk menyelesaikan amanah dan tanggung jawab, misalnya, ya? Apakah energi kita sudah ada untuk mengasuh anak-anak kita? Apakah energi kita sudah ada untuk mengasuh anak didik kita? Ya. Apakah energi kita sudah sampai pada mengasuh bahkan level keluarga? Ya, ini juga bentuk kepedulian dan punya jiwa pengorbanan. Ya, itu menjadi refleksi pada kita. Nah, itu ruhnya. Bagaimana caranya? Ini bicara metode. Ya, nah, kalau bicara metode, kita ada di Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Ya. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Nah, sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Apa itu 4 item? Ada 4 item yang perlu kita perhatikan di ayat ini, Ustadz Saza. Apa itu? Jadi, kalau di ayat ini, Allah sudah mengutus pada kaum yang buta huruf, ya kan? Indonesia tadi dikatakan buta huruf Quran banyak. Berarti kita betul nih. Ustadz Ridwan diutus bahasanya kan, diutus di Kampung Punggur, ya, kepada orang yang masih buta aksara Quran di sana. Apa tugasnya? Pertama, membacakan ayat-ayat kepada mereka. Ya, membaca ayat Quran. Jadi tugas kita membacakan ayat Quran. Apa goals utama dari membaca ayat Quran? Adalah buat orang jatuh cinta dulu sama Quran. Maka saya sampaikan di sini, ketika ustadz-ustazah ya punya anak-anak yang masih kecil, ya, target utamanya bikin mereka sayang, cinta sama Quran. Karena jangan sampai mereka khatam ngaji Quran, khatam pula ngajinya, tak ngaji-ngaji lagi. Kan sering terjadi ya. Buat khataman akbar, selesai ngaji Quran ayat juz 1 sampai juz 30. Selesai juz 30, khatam ngaji Qurannya, khatam pula tak ngaji-ngaji. Ya. Selesai mereka. Daus misalnya nama anaknya. Daus ngapa nggak ngaji lagi? Kan kami sudah khatam Ustadz ngajinya. Sudah khatam. Itu yang menjadi alasan sehingga banyak orang ya anak-anak nggak ngaji lagi karena sudah tertanam kalau khatam selesai mereka ngaji. Padahal tujuan utamanya adalah bikin jatuh cinta dulu sama Quran. Ya, maka ini tugas utamanya, metodenya. Metodenya adalah bikin orang jatuh cinta sama Quran, membacakan. Ya, kalau sudah mereka jatuh cinta, maka masuklah tuh ya yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mensucikan hati, mensucikan jiwa. Mereka bisa disucikan jiwanya, jadi bisa dekat sama Quran, ya, bersih, nggak ngomong kotor, tidak main game bebas-bebasan, suka ngajar dan sebagainya. Barulah ketika mereka sudah suci jiwanya, bersih hatinya, bisa mereka ngajarkan Quran. Nah, apa item ngajar Qurannya? Tilawah, tahfiz, dan tadabbur. Makanya, ustaz-ustazah sekalian di sini ya, di Ismu Yahya ada program Odoj tilawah, ya, ada mim dengan tahfiznya. Tadabburnya di mana? Tadabburnya setiap pagi sama Kiai EN, setiap subuh. Maka harapannya emang 68 orang yang hadir malam hari ini harus rutin ikut kajian subuh ya bersama KEN. Sudah pada ikut semuanya Ustaz Ustazah? Sudah pada ikut belum kajian subuh sama Kiai? Yang belum. Kalau tim Genway saya yakin semuanya istiqomah nih, Masya Allah ya. Ustaz Ustazah yang di rumah Quran seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Oke, itulah ya, agar apa? Agar kita punya frekuensi yang sama, Ustazah. Kalau sudah pada level mengajar Quran, ya, baru ya mengajarkan hikmah. Karena hikmah itu didapat ketika kita sudah bersih hatinya dan sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau kata Kiai, hikmah itu didapat ketika kita berbuat baik. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Ketika kita sudah bisa dekat dengan sumber kebaikan itu. Apa sih sumber kebaikan? Yaitu Al-Quran. Ya? Ini. Ke atas ini semua, Ustaz sekalian, ini dari awal saya jelaskan itu sampai pada ayat ini adalah kurikulum yang sedang kita susun untuk para ustadz-ustazah. Ya. Di setelah ini, insya Allah kita akan ada materi-materi khusus, ya, tematik yang sesuai dengan kebutuhan ustadz-ustazah. Nah, nanti kita akan sampaikan apa sih yang dibutuhkan. Ya. Nah, saya yakin masing-masing orang, masing-masing lembaga punya problemnya sendiri. Dan saya yakin semua problem pasti ada jalan keluarnya. Maka sama-sama yuk, setelah kita selesai ini sampai hari ini, kita ini kurikulum yang akan disampaikan pada ustaz-ustazah. Silakan ustaz-ustazah, seandainya perlu ada pendampingan khusus, ya, kita siap untuk dampingi secara khusus untuk masing-masing, ya. Miftahur Rahman, Ustadz, saya perlu didiskusikan nih perihal pembelajaran di rumah Quran. Yuk kita ada siap video call secara khusus, ya. Mungkin di Punggur pun seandainya perlu kita datangi, siap Ustadz Ridwan, ya. Nanti kabari aja. Ya, silaturahim kemarin juga sudah ada beberapa tempat ya kita kunjungin. Alhamdulillah, ya, sempat kita kunjungin. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, ini juga ikhtiar kita, selain ada pendampingan khusus, juga ada pertemuan tiap Ahad malam ini. Nah, muncullah kelas manajemen rumah Quran, ya, yang ini membahas beberapa hal, pertama merancang kurikulum, strategi keuangan, administrasi, talaki materi, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Ini Ustazah perihal kurikulum untuk ustadznya. Ya, tadi saya sampaikan di awal itu, ya. Jadi nanti kita akan bedah nih masing-masing, ya. Bagaimana memiliki visi mengajar, bagaimana memiliki energi mengasuh, bagaimana memiliki kepedulian, bagaimana memiliki jiwa pengorbanan, dan lain sebagainya. Nah, dan ini kalau bicara teori untuk bikin kurikulum, ini kita punya beberapa hal, ya. Singkat aja. Tadi itu baru pengantar ruhnya Ustazah, ya. Ruh ketika kita sebagai guru, metode utama ketika mengajar. Nah, ini cara untuk bikin kurikulum-kurikulumnya, ya. Karena tadi kurikulum ini adalah teknis. Tapi kalau tidak pakai kurikulum, ketika kita mengajar, nanti akan jadi kemana-mana kita ngajarnya, ya kan? Datang, kemarin materi apa ya? Kemarin ngajar apa ya? Akhirnya pembelajaran yang berjalan, ya, di rumah Quran, di TPQ, TPA akan berjalan secara formalitas. Jadi rutinitas saja, tanpa ada ruh dan sebagainya. Nah, kami di sini menyusun ada 6 tips untuk menyusun kurikulum pembelajaran, Ustazah. Apa ada berapa? 6 tips, ya. Apa itu tipsnya? Pertama, membuat tujuan dari penyusunan kurikulum. Ya. Contoh, ini udah mulai teknis, ya. Contoh misalnya, kita ingin bikin kurikulum untuk pelajaran tilawah. Maka apa sih tujuan dari tilawah? Tujuannya adalah berarti untuk mendorong anak didik kita bisa baca Quran, bisa memahami huruf hijaiyah, ya kan? Huruf hijaiyah. Yang kedua, bisa memahami makhrijul huruf. Itu kelas tilawah. Nah, itu buat tujuan-tujuannya dulu. Nah, alhamdulillah kita sudah dimudahkan dengan metode-metode yang ada saat ini, ya. Ada Sakifa, ada Iqra, ya. Kemarin saya baru lihat ada metode Anaba, ya. Itu sudah dimudahkan. Ya. Tinggal kita menyesuaikan di tempat kita masing-masing, ya. Nah, setelah tahu tujuannya, kemudian tentukan masa pembelajarannya.
target di rumah Quran Miftahur Rahman, ya, Iqra selesai dalam waktu 6 bulan misalnya. Nah, coba tuh rancang. Dalam 6 bulan ini, misalnya pertemuannya 4 kali, Senin sampai Kamis, kira-kira targetnya 1 hari berapa halaman? Nah, tuh. Kita ambil contoh waktu kemarin di Ismu Yahya bulan puasa, Ramadan, ya. Kita punya materi atau mata pelajaran adalah Mim Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Kita punya waktu, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar para santri, para murid bisa menghafal surah Al-Mulk dengan metode Mim. Itu tujuannya. Masa atau waktu pembelajarannya kapan? Ya, tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Nah, itu udah dapat tuh 20 hari bagi pembelajarannya. Kemana? Iya, mana Ustazah Rosnawatinya nih diambil sama anaknya. Ya. Nah, tadi ya, saya ulangi lagi tadi. Al-Mulk 20 hari pembelajaran. Nah, ya. Tadi pemilihan judul. Nah, judul ini tadi ya contohnya ya. Kurikulum Surah Al-Mulk selama Ramadan ya. Itu judulnya. Kalau misalnya kita masih bingung, bisa pelajari kurikulum sebelumnya ya. Kalau misalnya ada. Kalau nggak ada, berarti kita buat awal tadi. Nah, setelah jadi, tujuannya sudah dapat, waktunya sudah dapat, ya, dibagilah berarti, ya, dibagi 1 hari, berarti berapa ayat? Ya, kemarin waktu Amuk itu nggak selesai 30 ayat, tapi 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, seperti itu. Nah, jangan lupakan, setelah siap itu jadi, maka siapkan pretest tiap materinya. Apa itu pretest maksudnya? Pretest itu maksudnya adalah ketika sebelum mulai materi itu mulai tanya jawab dulu, ya, ibarat pemanasan ya, biar anak-anak santri-santri murid-murid yang belajar sudah dapat energi yang sama dengan guru, ruhnya udah dapat. Nah, ketika sudah dapat, sudah sama energinya, sudah sama frekuensinya, maka akan mudah transfer ilmu dan transfer knowledge. Nah, ya, terakhir siapkan rencana penilaian atau evaluasi. Nah, ini yang kadang sering kita lalaikan nih. Selesai ngajar, selesai materi, lupa mau evaluasi. Evaluasi ini bentuknya apa? Bentuknya bisa ada ujian, mungkin bisa per 3 bulan, per 1 bulan, akhir bulan ya, contohnya. Kemarin waktu Ramadan itu di hari terakhir pengajaran ada ujian. Ujian apa? Ujian Sakifah, ujian Amulok, ya setoran kayak gitu. Agar apa? Inilah bukti bahwa apa yang kita ajarkan kepada santri kita bisa tercapai. Jadi kayak gitu Ustaz-Ustaz sekalian ya. Ini juga berlaku bagi semua pelajaran yang lain. Ya, misalnya apa? Pelajaran diniyah Sirah Nabawiyah ya. Itu judulnya misalnya, kurikulum Sirah Nabawiyah. Tujuannya apa? Tujuannya agar santri-santri bisa memahami kisah Nabi Muhammad dari mulai lahir hingga beliau wafat. Berapa sih masa pembelajarannya? 1 semester, ya berarti 6 bulan. Nah, dimulai itu, di bridging lagi, turunkan. Ini mau berapa kali pertemuan, misalnya sampai Rasulullah wafat, dari mulai lahir sampai wafat, berapa kali pertemuan. Disusun, kemudian dijadikan dalam 1 materi. Nah, inilah menjadi pegangan kita semua, pegangan guru-guru agar apa? Agar nanti ketika ngajar sudah dapat gambaran. Oh, besok hari Senin kita akan ngajar Sirah Nabawiyah. Materinya tentang tahun gajah atau kelahiran Nabi Muhammad. Nah, seperti itu ya. Nah, insya Allah itu beberapa hal tentang tips menyusun kurikulum. Nah, untuk komponen dari kurikulum ini yang perlu kita ketahui ya. Pertama tujuan tadi. Tujuan ya. Jadi di kurikulum kita harus ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk apa tadi ya sudah saya jelaskan. Isi atau program, materi ya, ini bicara materi. Materinya apa sih? Materinya Iqra. Nanti coba Iqra ini isinya. Nah, ada sekian halaman, ada sekian jilid, mau dituntaskan dalam waktu berapa lama. Ya. Dan juga metode. Nah, metodenya mau seperti apa? Sekali lagi kalau kita sudah pakai Iqra,
sudah pakai Sakifa, sudah pakai Anaba misalnya, atau Tilawatin sebagainya, sudah sepaket tuh dengan kurikulumnya. Nah, jangan lupakan ada evaluasi. Evaluasi ini termasuk juga bab dari ujian. Ujiannya juga di sini nih. Kita mau ujian, kita mau kenaikan level gitu ya, jilid dan sebagainya, itu di fase ini evaluasi ya. Nah, Ustaz-ustaz sekalian, hal-hal ini akan kita kawal insya Allah ya. Nanti masing-masing rumah Quran, masing-masing guru sudah kita siapkan KPI atau tugas-tugas pokoknya yang nanti itu akan kita kawal di grup masing-masing. Nah, nanti Ustaz-ustazah misalnya mohon izin ya, misalnya kita tanya kabar, tanya kondisi, mohon ditanggapi dengan positif ya, bukan dalam rangka untuk kepo dan sebagainya, tapi inilah wujud kepedulian kami dari Rumah Quran Ismu Yahya di pusat di Pontianak sebagai apa? Sebagai sarana kita untuk berjamaah ya gitu ya. Siap nggak kira-kira kalau kita hubungi secara personal nih Ustaz Ustazah? Siap ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Insya Allah. Kalau siap kan saya senang nih. Nanti ada saya, ada Ustazah Manda, ada Ustadz Adim ya. Itu nanti akan nanya-nanya nih, Bu Ayuning sih gimana kabarnya, gimana santri-santri di sana gitu kan. Udah ada yang tasmi anaba belum? Nah, jadi gitu tuh. Nah, kita akan nanya kayak gitu Ustazah ya. Nah, itu gimana udah siap. nambah belum santrinya gitu ya. Bu Arini gimana di sana kan? Bu Arini ini rumahnya itu ya estetik karena bangunannya kayu-kayu yang bagus lah pokoknya ya Bu Arini ya. Gimana santrinya di sana, pengajarnya gimana ya. Begitu juga dengan yang GNUN sama ya. Jadi insya Allah Ustazah kita akan coba rapikan lembaga-lembaga ya. Jadi pelan-pelan dari kurikulum kan kita nggak ngajarkan teknis bikin kurikulumnya ya, tapi ini hal-hal pondasi, hal-hal fundamental yang kita buat nanti untuk kurikulum di rumah masing-masing. Ustadz ada nggak sih kurikulum dari Ismu Yahya? Ada Ustazah ya, ada. Nah, tapi nanti kita belum masuk bab ke sana. Nanti kalau Ustazah ingin tahu spill kurikulum yang ada di Ismu Yahya, silakan nanti hubungi di grup masing-masing. Ustaz, saya mau tanya kurikulum di Ismu Yahya pakai apa sih gitu misalnya ya. Sementara kan ada Sakifa sama Mim. Nah, itu. Tapi ada juga yang lain di sini insya Allah. Silakan nanti bisa hubungi di grup masing-masing agar kita ada interaksi dan diskusi. Oke, insya Allah ya. Baik, insya Allah itu dari saya Ustazah ya. Tidak banyak hal-hal teori-teori yang jelimet ya, hanya hal-hal yang cukup perlu kita refleksi diri, saya juga pribadi, agar untuk apa? Agar kita ruh sebagai guru melekat pada kita dan bisa tertularkan kepada anak didik kita juga ya, insya Allah. Demikian, ada pertanyaan mungkin silakan Ustaz, kalau ada pertanyaan ya, boleh sebelum saya tutup. Silakan Ustazah Manda, boleh dibantu ya. Rumah Quran As-Sa'adah boleh Ustaz? Silakan Ustadz. Nah, terkait dengan problematika yang khususnya saya alami, karena juga saya sempat vakum lama dari tahun 2019 kalau nggak salah. Ya, 2000 kurang lebih 2019 kita vakum. Kemarin kita sudah berjalan 3 tahun, sekarang lanjutkan lagi di Punggur, Jalan Sungai di Dalam itu. Yang menjadi problem kami itu anak-anak yang kurang tertib keluar masuknya, Ustaz. Jadi sehingga kita pun di sini tidak bisa memberikan sanksi terlalu berat. Memang kita latih itu sehingga kita memberi sanksi dengan tarbiyah-tarbiyah lainnya yang sifatnya itu mendidik mereka. Tapi hanya saja tetap saja masih ada di antara mereka itu yang keluar masuk, ya artinya tidak tertib lah. Ini kami ada wacana, artinya minta solusi juga dari
Ustadz dan para asatidz lainnya untuk menyikapi problem yang saya alami ini. Gitu aja sih Ustadz. Masya Allah. Ada yang punya masalah yang sama, Ustadz sekalian di sini? Iyalah. Kalau masalah itu saya rasa rata-rata semua lah. Rata-rata semua ya. Memang anak-anak kan? Iya, iya. Saya maklum Tapi ini pembahasan yang cukup penting juga nih ya. Nah, ini nanti perkaranya di administrasi sih, Ustadz ya, mohon izin. Ustadz siapa ini namanya Ustadz? Abdus Salam. Oh, Ustadz Abdus Pengurus. Salam, Masya Allah. Ya. Siap. Ya. Saya Ustaz. Ya, Ustadz Abdus Salam. Makasih pertanyaannya Ustadz. Jadi perkara ini memang perkara, kalau saya bilang ini perkara di administrasi Ustadz. Ya. Jadi kalau mau dirapikan dari awal, memang pendaftaran anak-anak itu perlu didampingi orang tua. Nah, berarti akadnya di awal adalah apa? Orang tuanya juga terlibat dalam hal ini. Yang biasanya ya, biasa terjadi ini kan, termasuk tempat saya juga berapa kali terjadi, anak-anak ketika mau ngaji itu datang aja tiba-tiba gitu ya. Datang, utuk gitu kan, bawa udah pakai rapi kopiah, baju muslim bagus ya kan, udah bawa ikro ngaji, terus duduk, Ustadz saya mau ngaji gitu. Datang tiba-tiba kayak gitu kan. Itu hari pertama. Hari kedua masih datang lagi. Hari ketiga masih semangat. Hari keempat, alhamdulillah datang. Udah kepotong libur, Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya ketemu hilang anaknya. Kemana tuh mereka? Ya, ternyata mereka main kemana-mana lagi. Udah ya. Apa yang terjadi? Karena tadi di awal dia datang tidak didampingi sama orang tuanya. Nah, kalau kami di sini step by stepnya Ustadz, ketika mereka daftar ya sama orang tuanya, mereka mengisi formulir dan ada sesi interview Ustadz. Sesi interview. Apa sih itu isinya? Sesi interview ini isinya adalah pertama memastikan anak ini memang benar mau ngaji, yang kedua memastikan kedua orang tuanya atau minimal ibunya itu memang betul siap mendidik anaknya buat ngaji. Ya. Ada juga kan orang tua yang nggak tahu tuh anaknya ngaji di mana. Bahkan yang lebih parahnya lagi nggak tahu guru ngajinya siapa. Ada tuh kayak gitu. Ya, itu yang jadi masalah. Nah, Kak, coba Ustaz, nanti kita ada bahas juga perkara administrasi ya. Dia ada formulir, ada akad juga untuk wali santrinya, bahwa wali santrinya siap untuk mendampingi dan mengingatkan anak-anaknya. Nah, kalau udah akad kayak gitu kan, kita selain mentarbiah anak-anaknya, juga bisa mentarbiah orang tuanya. Nah, ini juga nih bentuk pengasuhan kita. Selain anak-anaknya ditarbiah, orang tuanya juga ditarbiah. Ya, karena anak-anak bisa menjadi mereka yang hafiz Quran, yang bisa selesai hafalannya, bisa ngaji, itu tidak serta-merta atas jasa guru ngaji. Tapi pastinya juga orang tuanya yang mendukung support penuh anak-anaknya. Seperti itu sih Ustadz ya, kayaknya sharing-sharing gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Iya, nambah satu lagi Ustadz terkait tata tertib itu kalau misalnya rumah Quran lainnya itu ada, bolehlah bagi-bagi untuk kita banding-bandingkan gitu kan, sehingga sekiranya cocok untuk kita aplikasikan, toh kita ambil juga. Itu Ustadz. Siap, oke. Insya Allah nanti kita share ya Ustadz ya. Ya, boleh. Ya, alhamdulillah. Rumah Quran ya Ustaz. Boleh menambahkan Ustaz? Ya, silahkan. Siapa itu? Dengan Ibu Faiz. Oh iya, siap, Bunda Faiz. Jadi memang ini merupakan satu problem umum ya. Seperti saya memang sangat mengamati. Jadi tadi yang apa disampaikan oleh Ustadz Noval itu betul. Pada saat mereka ingin ikut bimbingan kita, ngaji pada kita, kalau saya itu mengharuskan bersama orang tuanya. Termasuk kebetulan di kami ini menyediakan formulir Ustadz. Formulir itu satu bendel dengan tata tertib, yang isinya tata tertib itu salah satunya
kalau diandaikan si santri ini tidak masuk, diminta kepada orang tuanya untuk menghubungi saya, berikan izin seperti itu. Jadi di sini yang paling pokok adalah kerjasama antara kita dan orang tua agar sama-sama memperhatikan. Jadi saya tegaskan pula pada saat itu, tolong anak-anak selalu diperhatikan. Saya tidak mau para orang tua ini menyerahkan kepada saya, menitipkan kepada saya, tapi di rumah tidak diperhatikan. Itu Ustaz. Alhamdulillah sih. Terus saya juga membuat grup antar orang tua termasuk anak-anak santri. Apa tujuannya membuat grup ini? Untuk memudahkan komunikasi. Kalau diandaikan 2-3 kali anak tersebut tidak hadir, kebetulan di kami juga membuat aksen, itu Ustaz. Jadi saya tidak segan untuk menghubungi orang tuanya. Kenapa kok si A tidak datang ngaji gitu? Jadi nampaknya insya Allah ya seperti itu solusinya Ustaz. Demikian ya, apa istilahnya sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bunda Faiz. Izin berbagi, kalau di RQ kami ada buku bacaan, jadi anak-anak yang menunggu giliran. Ya, Insya Allah. Bu Arini ya. Ada pojok bacanya berarti Bu Arini ya. Iya, ada rumah baca. Ambil giliran ngaji, baca dulu gitu ya. Iya. Oh, jadi tata tertib itu dibaca menjelang ngaji gitu kah, Ustazah? Itu jadi selingan Ustadz. Jadi selingan. Jadi kan kalau talaki ikro itu kan biasanya anak-anak nganggur gitu ya, bahasanya ada yang Iya, main benar. ya. Nah, maka daripada mereka main, didoronglah mereka buat baca-baca buku yang ada di rumah Quran gitu. Kalau kita sih ini sharing ya Ustazah ya. Kalau kami di sini itu kan rumah Quran itu banyak Ustaz. Ada yang saya kan baru di sini nih, baru merintis juga. Khawatir saya itu dengan tata tertib yang kita aplikasikan atau kita buat terhadap anak-anak yang mereka itu sering nggak masuk segala macam. Khawatir saya mereka itu bisa pindah Ustaz, karena di sini itu manajemen guru tempat-tempat ngaji mereka itu tidak terlalu ketat-ketat juga, seolah-olah saya naik mereka lah untuk masuk keluar masuk gitu Ustaz. Sehingga saya pun merasa khawatir jika anak tersebut mudah pindah dari tempat kami itu. Siap. Ya. Kekhawatiran umum Ustaz, insya Allah ya. Jadi memang salah satu ujian dari lembaga itu ketika kita mau naik level dikit, ya tadi bahasanya ya, akan ada kekhawatiran semacam itu. Insya Allah pelan-pelan Ustaz, adanya emang niat kita untuk memperbaiki lembaga, maka akan terseleksi itu orang-orang yang memang nggak siap untuk perubahan gitu Ustaz. Baik Ustaz. Ya intinya saya di sini bergabung di sini masih haus terkait dengan wawasan, terkait dengan ilmu saya Ustaz. Jadi mohon arahan dan bimbingan semua para asatid dan asatidah untuk sekiranya bersama-sama kita menjadi wadah perbaikan untuk diri sendiri dan anak didik kita. Siap, bismillah, insya Allah. Izin membersamai ya Ustaz ya. Ya sama-sama, terima kasih. Ya, tadi Bu Maimunah ada angkat tangan ya? Bu Maimunah? Iya, Ustaz. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit sharing Ustaz. Kalau selama ini kan memang saya belum memakai kurikulum yang resmi. Hanya ya kurikulum sendirilah gitu. Jadi kalau dalam sepekan itu Senin sampai Jumat itu ada tahsinnya, ada sirohnya gitu. Terus diselingi dengan sholat berjamaah gitu Ustaz. Cuman ya lagi-lagi itu saya sebagai guru berusaha untuk semangat untuk mengajar gitu Ustaz. Tapi balik lagi anak-anak itu masuknya suka-suka aja.
ketika ditanyakan kepada orang tuanya, kenapa ini nggak masuk Bu? Males katanya gitu, kecapean pulang sekolah sore. Jadinya nggak mau masuk, kalau dipaksa malah galakan anaknya. Nah, bagaimana kalau menerapkan kurikulum yang insya Allah nanti akan apa namanya Ustadz bimbing gitu. Kalau cara santri belajarnya seperti ini gitu Ustadz. Apalagi saya kan ada 2 level. Yang sore itu levelnya level anak 4 tahun sampai 6 tahun. Yang pada maghrib itu dari SMP sampai SMA. Gitu Ustadz. Sama-sama tuh, baik yang kecil atau yang besar, sama kasusnya seperti itu. Jadi kurang dukungan dari orang tua. Gitu. Nah, mohon solusinya kalau untuk memberikan seperti yang tadi Pak siapa tadi yang bilang itu, kalau mau pakai cara yang tegas, takutnya pindah gitu, karena memang di tempat kami juga ada beberapa rumah Quran gitu Ustaz. Ya, Mohon pencerahannya. ya. Ya, Ustaz-ustaz sekalian, tadi yang di awal ya sekali sampaikan sekali bahwa anak-anak kita itu bukan milik kita sejatinya gitu ya. Jadi ya seandainya memang ketika mereka tidak cocok dengan gaya kita, dengan metode yang sudah kita rancang rapih mungkin, dan mereka memilih tempat lain pada akhirnya, ya sudah bahasanya gitu ya. Tapi sekali lagi yang perlu kita pahami bahwa niat kita untuk memperbaiki lembaga kita, untuk merapikan administrasi lembaga kita, ini dalam rangka untuk apa? Untuk kebaikan mereka juga. Sejatinya seperti itu. Jadi Ustazah Maimunah ya, misalnya santri-santrinya kabur ya, naudzubillah ya, dengan setelah Ustazah menerapkan metode yang sedikit naik level lagi, yaitu sebuah komitmen, sebuah konsekuensi ketika kita memperbaiki diri. Sama seperti anak-anak yang hijrah ya. Mungkin di sini Ustazah pernah muda, pasti pernah muda ya gitu ya. Dengar anak-anak hijrah gitu ya. Ketika anak-anak hijrah, pasti dia akan terseleksi circle-circle-nya tuh. Ustazah, enggak? Betul gak sih? Kan kayak gitu ya. Circle-circle lama yang dia mengajak kepada hal-hal yang sia-sia ketika dia pindah pada tempat yang lebih baik, ya. Itu pasti akan menyeleksi orang-orang yang awalnya tidak sependapat dan mengajak pada kesia-siaan. Saya tidak bilang anak-anak itu sia-sia, ya, tadi karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Nah, tapi ketika niat kita memperbaiki, niat kita merapikan, maka insya Allah Ustazah yakin bahwa nanti akan datang orang-orang yang memang bisa kita ajak untuk perbaikan bareng-bareng. Seperti itu sih Ustazah ya. Kalau solusi untuk mencegah mereka pindah dan sebagainya, memang saya juga nggak tahu gimana cara mencegahnya gitu ya. Karena ketika mereka sudah nggak cocok ya sudahlah gitu kan. Silahkan memilih tempat lain. Karena yang perlu kita bina juga lebih banyak ya. Ada 72% orang Indonesia belum bisa baca Quran. Ya, 1-2 orang pergi sudahlah. Masih ada 10 juta orang lain. Gitu, Ustazah ya. Semoga bisa memberi sedikit spirit Ustazah ya. Ustaz, maaf. Ya. Sebenarnya kalau untuk pembelajaran Iqra itu paling lamanya berapa bulan selesai itu Ustaz? Saya alhamdulillah di sini ada ketemu santrinya langsung dari Ustadz K. Haji Asad Humam ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa idealnya sebenarnya Iqra itu bisa selesai dalam 1 semester sebenarnya ya. Kalau disusun rapi 1 hari 1 halaman ya. Karena memang metodenya Iqra itu bukan lancar dulu dalam 1 halaman. Yang penting anak itu udah bisa baca, selesai pindah lagi halaman. Maka 1 Iqra 6 jilid itu selesai 1 semester. Seandainya memang dia rajin masuknya. Gitu. Iya, kan ada santri saya nih yang baru 5 tahun. 5 tahun baru belajar itu sekitar berjalan 4 bulan. Tapi orang tuanya bilang nggak ada hasilnya katanya gitu. Jadi sekarang dia pindah gitu Ustaz. Ya saya sih nggak masalah kalau memang nggak cocok gitu ya. Tapi saya pribadi gitu mengajarkan anak itu tuh
subhanallah anaknya cepat bisa gitu. Tapi kok orang tuanya bilang nggak ada hasilnya gitu Ustaz. Ya buat saya sih nggak masalah karena Iya, memang iya, niat saya karena Allah, jadi ya terserah aja lah gitu. Mungkin nggak cocok gitu, iya, iya, gitu iya. Ustaz. Masya Jadi Allah. tantangannya memang bukan dari anaknya aja, orang tuanya pun apa namanya tuntutannya besar gitu. Padahal di Iya. rumahnya juga tidak diajarkan juga gitu. Gitulah dilema guru ngaji ya Ustazah ya, Umayyuna ya. Kita udah Hmm. ngajar letih-letih kan, saya bebuih-buih kalau Lampau enak bilang tuh kan. Ya ternyata dibilang nggak ada hasilnya kan, Masya Allah. Hmm. Ya, ikhlas ya Padahal Allah. itu dalam 3 sampai 4 bulan itu sudah ikro 2 Ustaz, dan sudah lancar anaknya. Gitu. Inilah tadi pentingnya Ustazah ya, interview di awal tadi ya, menyepakati dengan orang tua, apa sih tujuan orang tua mengirimkan anaknya ngaji di sini, apa sih targetnya gitu ya. Kalau target kita sama target orang tua ketemu, maka tidak ada kejadian seperti itu. Mungkin kan tidak tahu tuh harapan orang tua ngirim anaknya ke Al-Huda, ke tempat Maimunah ini seperti apa sebenarnya gitu kan. Apakah saya ingin anak saya 1 bulan udah bisa khatam 30 juz Ustazah misalnya kayak gitu. Nah, ya nggak bisa lah gitu. Misalnya seperti itu kan. Nah, gitu sih Ustazah ya, insya Allah. Insya Allah. Baik Ustaz, jazakallah. Siap. Iya, Kum. Pak Sudarwanto, Masya Allah ini Pak Sudarwanto angkat tangan. Ada yang mau disampaikan, Ustaz Sudarwanto? Halo, Ustadz. Ya, siap. Sudah kedengeran? Siap, kedengaran, Ustaz Sudarwanto. Ya, Alhamdulillah. Maaf, baru bisa menyimak beberapa menit ke depan tadi, baru selesai rapat takmir masjid persiapan Idul Adha ini tadi. Masya Allah, siap. Sharing terkait dengan rumah Quran, ya kebetulan kita sudah dari awal mengikuti Zoom meetingnya bersama dengan Ustadz Nova sama Ustadz Ehsan. Ustadz Ehsan sempat tidur di masjid saya juga. Oh, Masya Allah. Untuk pas roadshow, sehingga memberikan motivasi, tetapi justru yang saya kelola rumah Quran sekarang kan yang saya daftarkan kemarin kan di rumah Quran Rumis Melandang. Ya. Nah itu sore tadi juga baru selesai kegiatan halal bihalal anak-anak sama wali santri sama pengurus. Kemudian kita tampilkan kemampuan anak-anak di bidang ada yang tahfidz, ada yang laku dan sebagainya, sehingga ada yang bahasa Arab. Itu memberikan satu kesan positif sendiri pada orang tua, karena yang kita ajarkan di sekolah, di rumah Quran itu tidak sekedar menghafal, tetapi kita bekali tentang kreativitas seni dan kemudian juga kegiatan sosial, bahkan olahraga. Kami seminggu itu masuk 3 kali, jadi 4 kali, Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Khusus Jumatnya saja untuk kegiatan non formal yang tidak ngaji, berkarya, olahraga, sehingga kan anak-anak mendapatkan sesuatu di luar sekedar ngaji. Bahkan di dalam ngaji sendiri pun dalam 1 hari kita memberikan selain privat dan klasikal tahsin, tahfidz, kemudian juga ada doa, ada adab akhlak terutama. Termasuk kita mengajari menata sandal itu sendiri, yaitu kita ajari, sehingga kalau sandalnya belum rapi, itu ya kita minta untuk merapikan sandalnya, sehingga sesuatu yang kecil itu yang kemudian bisa kita edukasikan kepada anak-anak, sehingga tidak melulu hanya sekedar membisahkan anak membaca Quran, tetapi
memberikan value nilai tentang adab akhlak sehingga dirasakan oleh orang tua, oh ngaji di situ ada banyak hal yang diperoleh. Termasuk juga kita fasilitasi rumah baca dengan buku-buku sirah sehingga nanti bergantian per kelas itu literasi sirah nabawiyah, kemudian menceritakan apa yang dia baca kepada teman-temannya. Nah, ini sesuatu yang kita berikan pada anak-anak. Kemudian kami juga melibatkan orang tua, karena setiap Ahad sore kami ada ngaji orang tua, sekalipun sifatnya bukan wajib, bagi yang mau dan longgar saja, ya rata-rata 10 sampai 15 orang tua yang mau ngaji rutin bersama dengan kita, sehingga terjadi sebuah komunikasi antara anak dan orang tua, perkembangan anak terhadap orang tua itu kita sampaikan. Itu Kemudian kajian ya Ustaz ya? Ya. Itu kajian ya, sifatnya kajian Ya. orang tua itu ya? Ya, kajian langsung sama orang tua, kita sisipi perkembangan anak. Artinya selama sekian ini anak sudah sampai seperti ini dan sebagainya, sehingga orang tua tahu. Nah, kemudian kami juga sudah menerapkan sistem rapot, Ustadz. Jadi setiap semester kami bikin rapot yang kita bagikan kepada anak-anak, tetapi orang tua kita undang, kita sampaikan perkembangan dari anak-anak yang kecil TK, karena kita juga buka TK, jadi kelas TK itu itu rapotnya sudah diberikan per semester atau berapa bulan sekali, Ustaz? Per semester. Jadi ada tentang nilai tafid, tasin, nilai adab, nilai sirah, itu ada sekitar 5 sampai 6 komponen yang itu kemudian kan memberikan satu nilai positif buat anak, bahwa ada ghirah, semangat untuk belajar. Itu juga lebih orang tua dikasih tahu raportnya seperti ini juga ada, wah itu serius itu. Sehingga kita memang tim kami itu menggunakan kurikulum yang kita kemas sendiri. Bahkan untuk menarik anak-anak supaya tidak lari ke tempat lain, karena di setiap masjid kami juga ada banyak TPA, kami mencoba menghadirkan beberapa program menarik buat anak-anak. Artinya anak-anak gembira, fun, belajar Quran di situ, karena ada sesuatu yang lain di luar sekedar belajar. Jadi ada pawai, ada mabit setiap Ramadan, ada kegiatan sosial, sehingga itu menjadi sesuatu yang menggembirakan anak, sehingga rata-rata lebih anak kami itu sekitar ya 50-an anak ya. Bahkan generasi awal itu sudah ada yang sampai tingkat SMA itu sudah masih mau sesekali hadir dalam acara event-event tertentu. Bahkan kita libatkan menjadi panitia kegiatan-kegiatan insidental. Nah, ini yang sudah kita bangun selama ini di Rumah Quran Rumis Melandang Klaten, yang ketika awal di launching oleh Ustadz Ehsan pada saat launching Rumah Quran pertama di online dulu tuh. Ini gambarannya, sehingga tim kami sekitar 6 orang mengelola 50 anak. Itu barangkali sedikit sharing saja yang kita alami selama ini. Sempat kita punya santri itu 100-an pada saat pandemi. Masjid-masjid itu tidak mau melaksanakan, sementara orang tua mencari tempat untuk ngaji, maka kita memberanikan diri untuk membuka sehingga sampai 100-an orang. Nah, kalau Ramadan kami memang menyesuaikan dengan masjid, karena masjid biasanya lebih penuh. Kami hanya 2 kali seminggu 2 kali saja, biar anak-anak kembali ke memakmurkan masjid di desanya masing-masing. Ya. Ini barangkali yang saya sampaikan. Siap. Makasih Ustaz Darwanto. Masya Allah, ini akhirnya mendengar langsung dari Klaten ya, di Rumah Quran Rumis. Sama satunya apa Ustaz yang dikelola sama istri? Satunya? Ya, yang satunya itu kan ada 2 ya? Iya, Rumah Quran M+. Iya. Alhamdulillah. Kalau itu ya masih rintisan baru, kemudian kita buka sharing parenting
terhadap orang tua rutin setiap 2 minggu sekali. Kita libatkan tim lain untuk membantu kami sehingga bagaimana mendidik anak sehingga orang tua mendapatkan ilmu-ilmu tentang pendidikan anak, tentang parenting sehingga punya dorongan agar anaknya tetap istiqomah ngaji di rumah Quran. Sekalipun santrinya ini yang non formal dari luar sekolah itu ya masih beberapa saja, belum banyak, baru kisaran sekitar 10. Kalau santri yang di sekolah itu ya karena kita sudah terbina dari sekolah sehingga kita mengembangkan segmen yang di luar sekolah. Ini yang di rumah Quran Rumis, yang di M+, sehingga masih butuh kolaborasi dengan tim lain. Nah, mudah-mudahan mohon doanya yang kemarin di launching sama Ustadz Ehsan di masjid yang kita rawuhkan itu, mudah-mudahan 25 ini akan sudah bisa berdiri Baitul Quran. Saya pengen program MIM yang dicanangkan itu bisa dilaksanakan di tempat kami itu. Kalau kemarin yang di Melandang kita coba, tapi memang akhirnya polanya kita rubah. Di Kemit itu dengan bapak-bapak dengan model begitu kurang karena semangatnya mungkin beda, harus menghafal per kata itu agak kurang maksimal ya. Siap, Insya Allah, makasih banyak Ustaz Darwanto sharingnya. Oke, monggo yang lain. Ya, siap, makasih banyak, Insya Allah. Ini ada di kolom komentar juga ya. Saya coba komen dulu di kolom komentar ini. Ustazah Yunita, ada nggak pembinaan khusus pengajar seperti materi pembelajaran rutin? Ya, Insya Allah ada Ustazah Yunita. Nanti ada talaki materi pembelajaran ya. Itu kita sudah masuk list juga. Insya Allah ada talaki materi. Jadi sebenarnya kalau untuk materi khusus rumah Quran itu sudah ada materi Sakifah dan MIM gitu ya. Tapi kalau seandainya ada request materi diniyah ya, siro dan sebagainya, nanti kita bisa coba siapkan ustadznya yang bisa mentalaki materi itu ya, Insya Allah. Ustazah Wita, tambahan Ustaz. Ustaz Noval, tambahan. Oh iya, siap. Gimana Ustaz? Terkait dengan pembinaan Ustadz Usadah yang mengajar, karena namanya mengelola anak itu tidak bisa monoton, sehingga kemudian kami kirim atau kami titipkan di tempat lain yang ada setiap bulannya itu pembinaan dengan model yang agak kreativitas, sehingga ada pelatihan pengasuh TPA atau guru TPA dengan berbagai macam variasi model-model pembelajaran, sehingga istilahnya kulaan atau ngangsu kawruh kemudian diterapkan di rumah Quran, termasuk kreativitas berkarya anak itu kita juga belajar dari tempat lain, sehingga anak-anak kita ajari untuk berkarya itu sehingga merasa senang. Itu yang kemudian memang penting, akhirnya perlu ada wawasan dan pelatihan-pelatihan untuk SDM Ustadz Usadah yang mengampu anak-anak sehingga menjadi menarik dan tidak akan lari dari tempat kita belajar anak-anak kita. Ini aja. Ya, siap, betul. Terima kasih banyak Ustaz Duranto. Jadi kalau saya boleh rangkum ya, tadi dari Ustaz Duranto itu, beliau untuk mengoptimalkan para santri-santri dan orang tuanya, ya buatkan kajian khusus orang tua gitu ya. Kan ada tuh tadi 2 minggu sekali, ya ada yang seminggu sekali kan. Agar apa tadi? Agar orang tuanya juga terbina. Jadi nggak ada miskomunikasi lagi. Ini anak saya ngaji di sini lama tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Oh mohon maaf Bu, misalnya gitu ya. Itu contohnya. Ustazah Wita, izin Ustaz, apakah boleh kita bikin buku amal yaumi santri? Misal sholat 5 waktu. Oh boleh banget, ya kan? Ini kan salah satu bentuk pengasuhan kita juga, ya. Boleh. Nah, dari Ustadz Ibrahim, satu guru ideal pegang 10 atau 15 santri. Ya, idealnya ini memang masing-masing tempat ya bisa dikalkulasikan. Tapi kalau di Ismu Yahya ini 10 sampai 15 memang itu udah ideal, cukup ya. Kemudian
formulir ya, insya Allah nanti file-file administrasi kita akan share ya Ustadz Abdul Salam untuk kelengkapannya. Ya insya Allah mungkin boleh satu orang lagi yang mau sharing atau nanya. Ada? Cukup ya insya Allah ya. Nah, insya Allah Ustazah, silahkan nanti untuk sharing khusus ya, untuk sharing khusus rumah Quran, boleh nanti menghubungi Ustazah Manda. Nanti Ustadz, saya minta dibimbing secara khusus, nanti kita akan Zoom ataupun video call via WA dan sebagainya, akan diskusi secara lebih detail lagi di masing-masing lokasi ya. Ya, kalau yang di Kalbar ya insya Allah kita bisa silaturahim langsung. Kalau yang di luar Kalbar ya mohon maaf, mohon izin ya, baru bisa via video call. Tadi Ustadz Daeng minta siap dijemput ya. Saya minta dijemput dari Pontianak, Daeng. Ya, insya Allah. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ustaz Amanda. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, silakan Ustaz Amanda. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz Noval yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberi pencerahan dan juga menghasilkan ide-ide kreatif lainnya gitu. Karena tadi kan udah banyak yang sharing-sharing nih, bagaimana tentang kurikulumnya, bagaimana pengelolaan santri-santrinya dan lain sebagainya. Nah, insya Allah untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan nanti saya follow up lagi di grup pusat kita, yaitu grup RQ Sidak. Siapa nih RQ atau timnya yang mau langsung dibimbing. Seperti itu ya. Langsung diskusi per rumah Quran. Bersama kami, tim dari rumah Quran Sidak dan pengelola, pengajar, dan lain sebagainya gitu. Jadi private gitu ya. Masing-masing tidak berkumpul seperti ini rame-rame, tapi kita kumpul bersama. Nanti insya Allah kita akan list lagi di grup sebelah siapa yang mau untuk kita bimbing private gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuannya di minggu depan. Minggu Ahad malam ya. Jadi insya Allah ini jadi pertemuan rutin kita di minggu malam. Jika tidak ada uzur, insya Allah Zoom akan tetap terselenggara. Sama-sama kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiran untuk ustazah semuanya. Jazakumullah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Caza. Terima kasih. Terima kasih.